Hai, welcome back to my YouTube channel. Aku Steven Adrian. Aku adalah seorang farmasis. Hari ini kita akan membahas sebuah topik baru, yaitu jenis-jenis chemical exfoliator. Jenis chemical exfoliator ada tiga, yaitu AHA, PHA, dan PHA. Kita akan membahas dari AHA dulu ya. AHA itu adalah alpha hydroxy acid. Nah, AHA itu bersifat water soluble, berarti dia larut dalam air. Dan fungsi utama AHA pada fase umumnya adalah untuk menghilangkan sel kulit mati di permukaan kulit. Yang pertama, yang kedua, dia bisa menghilangkan sel kulit mati di permukaan kulit. Dia bisa untuk meningkatkan produksi kolagen dengan cara menstimulasi sel fibroblast dalam kulit sehingga kolagen dan elastin akan semakin terbentuk sehingga kulit kalian bisa semakin glowing. Yang pertama, menghilangkan kekusaman, bisa untuk menghilangkan hyperpigmentation ataupun erythema pada kulit. Kemudian dia juga bisa untuk memperbaiki tekstur kulit seperti acne scars atau bopeng-bopeng. Jika kalian menggunakan chemical exfoliator AHA secara rutin, maka bopeng itu akan semakin akan semakin bukan cekung ya, akan semakin halus, jadi tidak akan terlalu dalam lagi. Kemudian dia juga mampu untuk mengobati jerawat juga, acne karena menghilangkan sel kulit mati di permukaan kulit tadi. Dia juga mampu untuk membantu penetrasi produk untuk lebih dalam karena sel kulit mati di atas sudah hilang, maka produk itu akan cepat sekali untuk menyerap dalam kulit. Kemudian dia juga beberapa AHA itu bisa untuk mengobati masalah warna kulit karena penyebab faktor umur maupun faktor matahari atau sunspot. Kemudian AHA ini juga bisa untuk meningkatkan level hidrasi pada kulit, jadi akan semakin menghidrasi kulit. Ya, makanya AHA itu bagus digunakan untuk kulit for normal to dry skin. Nah, siapa sih yang harus mencoba AHA gitu kan ya? Jadi orang yang harus mencoba AHA adalah orang yang mau memiliki kulit yang glowing. Pertama, jika kulit kalian kusam, pengen lebih bercahaya gitu, lebih bright, lebih glowing, bisa menggunakan AHA. Kemudian orang yang menderita acne, jerawat, dan orang yang memiliki kulit yang normal to dry skin. Jadi jika kalian memiliki kulit normal to dry skin, kalian boleh mencoba AHA. Sekarang kita akan membahas mulai jenis-jenis AHA. Oke, jenis AHA itu ada 6. Glycolic acid, lactic acid, citric acid, malic acid, mandelic acid, dan tartaric acid. Ada 6 jenis AHA ya. Yang pertama aku bahas adalah glycolic acid dulu. Jadi glycolic acid adalah jenis AHA yang paling terkenal, berasal dari sugarcane atau tebu. Nah, glycolic acid ini molekulnya paling kecil sehingga dia akan masuk ke dalam kulit paling dalam penetrasinya. Dia itu terkenal karena dia itu paling keras di antara yang lain, AHA yang lain. Jadi dia akan mampu untuk mengeksfoliasi kulitmu yang lebih dalam. Jadi kelihatan lebih bersih. Cuma kalau kulit kalian sensitif, kalian harus berhati-hati terhadap glycolic acid karena sangat mengiritasi. Yang kedua adalah lactic acid, berasal dari fermentasi susu atau yogurt. Nah, lactic acid ini termasuk salah satu jenis AHA yang juga efektif tapi tidak akan sedalam glycolic. Jadi dia termasuk nomor 2 yang paling efektif. Jadi lactic acid ini molekulnya agak sedikit lebih besar sehingga dia itu mampu untuk mengeksfoliasi kulit juga lebih dalam. Kemudian dia juga mampu untuk menghidrasi kulit sekaligus ketika dia mengeksfoliasi kulit. Jadi bagus sekali untuk kulit yang sensitif maupun yang kering. Jadi itu bagus lactic acid. Kemudian yang ketiga itu adalah citric acid. Nah, citric acid itu merupakan AHA yang berasal dari jeruk atau jeruk-jerukan, citrus. Nah, citric acid ini fungsi utamanya sebenarnya adalah untuk menetralkan pH asam yang lain yang terlalu asam. Jadi sebenarnya citric acid lebih digunakan sebagai pH adjuster atau pengatur pH seperti itu. Cuma dia sendiri juga bisa kok untuk eksfoliasi kulit. Cuma mungkin tidak akan sedalam yang lain gitu kan ya. Dibandingkan AHA yang lain dia jelas paling tidak dalam. Kemudian nomor 4 adalah malic acid. Nah, malic acid ini merupakan AHA yang berasal dari apel. Nah, malic acid ini juga salah satu AHA yang molekulnya besar. Dia tidak bisa untuk penetrasi ke dalam kulit secara dalam. Dia juga bahkan lebih lemah dibandingkan dengan citric acid. Nah, malic acid ini biasanya jadi digunakan secara sendirian. Jadi jika kalian melihat produk yang mengandung malic acid saja sebagai formula utama AHA-nya, jelas tidak akan efektif itu karena malic acid itu harus dikombinasi dengan AHA yang lain seperti glycolic, lactic dan kawan-kawannya supaya dia bisa bekerja. Kemudian ada mandelic acid. Nah, mandelic acid ini berasal dari bitter almond atau almond pahit. Nah, dia itu
termasuk salah satu jenis AHA yang molekulnya besar. Namun mandelic acid ini sangat bagus digunakan untuk orang yang memiliki kulit yang sangat sensitif dan dia juga menderita jerawat, seperti aku contohnya. Jadi mandelic acid ini mampu untuk mengeksfoliasi kulit secara mendalam, sangat-sangat gentle pada kulit, dan dia juga memiliki aktivitas antibakteri, di mana dia itu mampu untuk menghilangkan, membunuh bakteri P. acne bacteria atau bakteri penyebab jerawat. Kemudian ada tartaric acid. Tartaric acid ini merupakan AHA yang berasal dari anggur. Nah, tartaric acid ini molekulnya juga cukup besar dibandingin sama glycolic atau lactic, tetapi dia ini mampu untuk penetrasi dalam kulit cukup dalam dibandingkan sama citric dan malic. Serta itu lebih bagus tartaric acid. Dia itu bagusnya untuk kulit yang memiliki masalah sunspot dan age spot. Jadi bercak yang timbul karena matahari maupun bercak yang timbul karena faktor usia. Jadi bagus untuk menghilangkan bercak tersebut. Nah, konsentrasi AHA itu bagaimana sih harusnya? Nah, konsentrasi AHA ini ada di konsentrasi 5-10%. Itu untuk produk over the counter biasanya. Jadi ketika produk 5-10% itu AHA akan berfungsi secara bagus di situ kan ya. Cuma dia akan cukup gentle. Nah, kalau produk AHA di bawah 5%, maka itu tidak akan berfungsi. Bahkan untuk menghilangkan sel kulit mati pun akhirnya dia tidak bisa. Jadi untuk itu hanya untuk sebagai membersihkan pori-pori saja, sebenarnya seperti itu. Sama seperti ketika kamu lihat sebuah sabun dengan konsentrasi 3% glycolic acid, maka bisa dipastikan bahwa sabun itu hanya dapat untuk glycolic acid hanya untuk bisa membersihkan pori-pori kulitmu saja. Jadi tidak akan bisa untuk mengeksfoliasi kulit. Nah, konsentrasi AHA itu bagus di atas 10% kalau aku suka, tetapi tidak di atas 30%. Jadi 10-30% AHA itu aman gitu kan ya. Memang semakin tinggi akan semakin tingling. Nah, AHA itu juga akan berpengaruh terhadap formulasi produknya juga. Produk AHA jika pH-nya terlalu rendah, maka akan semakin tingli. Kalau pH-nya agak tinggi sedikit akan bisa menetralisir tinglinya itu akan bisa sedikit ternetralisir seperti itu. Karena seperti yang kalian tahu, fungsi utamanya AHA adalah dengan cara menurunkan pH kulit. Kulit akan berusaha untuk menaikkan kembali ke pH normalnya, yaitu 4,5 sampai 5,5. Nah, di situ kulit itu akan kayak istilahnya bekerja, itu akan membuang sel kulit mati di situ. Oke, yang kedua adalah BHA, beta hydroxy acid. Nah, beta hydroxy acid ini sebuah jenis chemical exfoliator yang bekerjanya karena dia itu sebuah chemical yang bersifat oil soluble. Jadi dia itu larut dalam minyak. Jadi cara kerjanya benernya berbeda dari yang jenisnya AHA. Jadi beta hydroxy ini akan masuk ke dalam kulit, ke dalam pori-pori terdalam. Di situ dia akan mengeringkan minyak di dalam pori-pori kulit, membantu untuk menghilangkan blackheads, whiteheads, karena blackheads, whiteheads itu merupakan senyawa, merupakan sebuah kumpulan minyak yang tersumbat dalam pori-pori. Maka dia akan bisa mengeluarkan waxy lipidnya ini tadi. Kemudian karena salicylic acid seperti aktivitas farmakologinya yang bersifat keratolitikum, maka dia akan bisa mengikis lapisan keratin yang berlebihan di permukaan kulit. Nah, keratin itu apa? Sel kulit mati itu adalah keratin. Jadi dia akan bisa menghilangkan sel kulit mati di permukaan kulit juga. Cuma memang tidak akan seefektif dari AHA karena fungsi utama BHA adalah untuk unclog the pores, untuk untuk menghilangkan penyumbatan pada pori-pori, untuk mengeringkan minyak dalam pori-pori, untuk memperkecil tampilan pori-pori, untuk mengurangi pertumbuhan jerawat karena pori-porimu semakin tidak tersumbat, maka jerawat akan lebih jarang terbentuk. Kemudian juga untuk memiliki efektivitas calming the skin, karena seperti kita tahu salicylic acid itu mempunyai aktivitas anti-inflamatori. Jadi kita juga ketika menggunakan salicylic acid akan mendapatkan efek anti-inflamatori, namun hanya di konsentrasi yang rendah. Jika kamu menggunakan salicylic acid di konsentrasi 2%, yaitu mungkin efek anti-inflamasi mungkin tidak akan kerasa kok bagi kulit yang sensitif. Nah, bagiku, jadi aku akan tanyakan untuk orang BHA ini cocok untuk orang yang bagaimana sih? Nah, BHA itu cocok untuk orang yang kulitnya tuh oily, acne prone atau combination skin, atau orang yang kulitnya banyak pori-pori tersumbatnya, wajib menggunakan BHA menurutku. Namun aku tidak akan menyarankan orang yang kulitnya kering untuk menggunakan BHA karena akan sangat mengeringkan kulit, karena dia akan larut dalam minyak dan akan berusaha untuk mengeringkan minyak dalam kulit. Nah, jenisnya BHA itu cuma ada satu, salicylic acid. Nah, jadi yaitu jenisnya cuma satu, dan ada lagi namanya willow bark extract. Willow bark extract itu mengandung
bukan salicylic acid tapi mengandung senyawa namanya salisin. Nah, salisin itu beda dengan salicylic acid, tidak akan seefektif salicylic acid. Kemudian ada jenis lagi ketiga namanya PHA atau polyhydroxy acid. Nah, polyhydroxy acid ini ada contoh yang paling terkenal adalah gluconolactone. Nah, gluconolactone itu merupakan salah satu senyawa PHA yang paling terkenal. Nah, PHA ini sebenarnya fungsinya sama seperti AHA ya. Fungsi PHA itu adalah untuk menghilangkan sel kulit mati di permukaan kulit. Namun, PHA itu molekulnya sangat besar sehingga tidak akan bisa untuk penetrasi ke dalam kulit sedalam itu. Maka dia akan sangat-sangat gentle sekali di kulit. Dan dia itu disarankan, PHA itu disarankan untuk orang yang kulitnya sangat sensitif sekali, pengen mendapatkan eksfoliasi, maka mereka disarankan menggunakan PHA, yaitu gluconolactone. PHA tuh bisa kalian lihat biasanya yang kayak Centella tuh banyak PHA-nya. Jadi PHA itu disarankan untuk orang yang kulitnya bagaimana sih? Nah, jadi PHA itu disarankan untuk orang yang kulitnya itu dry skin, dry and sensitive skin itu disarankan menggunakan PHA. Misalnya kalian takut menggunakan AHA, nanti ada beberapa orang yang takut menggunakan AHA itu karena aku lupa ngomong. Jadi AHA itu menyebabkan kulit menjadi fotosensitif. Jadi sebaiknya kalau kalian menggunakan AHA, kalian harus wajib menggunakan sunblock atau sunscreen. Karena kalau tidak, kulit kalian ketika kalian keluar tuh kalian akan teriritasi sangat parah karena matahari. Karena sel kulit mati kalian terkikis. Nah, kalau BHA itu masih tidak masalah karena dengan menggunakan BHA kalian tuh akan mendapatkan perlindungan dari UV sinar matahari. Malah BHA itu bagus digunakan kalau pagi hari juga. Maaf, rumahku lagi rame sekali. Jadi sampai mana kita ngomong? PHA untuk sinar UV, PHA bisa digunakan kapan saja gitu kan ya. Jadi kok PHA ini bisa digunakan kapan saja tanpa kalian harus takut, wah iritasi atau gimana, nggak usah takut karena PHA itu aman digunakan kapan saja. Nah, kalau AHA di konsentrasi 5-10%, kalian boleh menggunakan setiap hari. Namun jika kalian menggunakan AHA yang 30%, 20%, gunakanlah maksimal 3 kali seminggu, jangan lebih. Nanti akan jadi sangat teriritasi gitu ya. Begitu saja sih info yang hari ini aku sampaikan. Thank you so much for watching. See you next time. Bye.